Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seleksi penerimaan murid baru dianggap bobrok. Kantor Pemkot Cilegon digeruduk orang tua murid. Mencemari lingkungan, 2 pabrik peleburan baja di Cikande disegel. Warga Lebak mengeluh truk pasir beroperasi siang hari. Puluhan emak-emak dari Kelurahan Wanasari, Kecamatan Citangkil, menggeruduk pemerintahan Kota Cilegon untuk mengadukan sistem SPMB tingkat SMP yang dianggap bobrok. Warga meminta pemerintah turun tangan menyikapi proses penerimaan murid baru yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria domisili. Menurut emak-emak, anak-anaknya banyak yang tidak diterima di SMP negeri terdekat tanpa alasan yang jelas. Padahal jarak rumah dan sekolah sekitar 500 meter. Warga juga mengadukan terkait adanya dugaan permainan. Pasalnya, ada anak yang rumahnya jauh dari sekolah malah diterima pada saat mendaftar menggunakan kriteria domisili. Saya itu masuk SMP pakai domisili, tapi mengapa yang lebih jauh masuk anak saya tidak? Sedangkan kita sama-sama daftarnya pakai domisili. Kita sama-sama gaptek nggak ngerti ya gaptek ya. Jadi daftarnya bareng-bareng. Jadi kita tahu bahwa dia ini pakai domisili bukan pakai prestasi lah yang dia bilang begitu. Ya begitu aja. Minta sama pihak sekolahan supaya jangan terulang lagi, kasihan dengan yang lain. 340. Yang dimaksud oleh ibu yang tadi itu ada yang 1000 Pak. 1 kilometer. Iya, kan beda. Kita Wanasari, dia DR namanya. Jadi perumahan itu kan ada DR, ada Dringo. Dia bisa masuk, pakainya domisili. 1 kilo diterima. Kenapa itu? Itu yang saya pertanyakan. Padahal jarak rumah ibu ke sekolah itu 470. Kenapa yang 1 kilo diterima? SMP mana? SMP 11. Warnasari. Berarti langsung diputus saja, di-cut Iya, aja ya? cut aja, suruh cari sekolah lain. Sementara itu, Kabid Pendikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Suhanda mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait sistem SPMB. Dengan jumlah SD yang 184, kemudian memperebutkan untuk 15 sekolah negeri. Itu yang memang tidak akan selesai permasalahan kalau memang semua orang ininya pengennya ke negeri gitu. Ini kan udah otomatis ya 184 sekolah SD. Nah ini kan kalau kita melihat dari tadi menyimak obrolan ibu-ibu itu, koordinatnya yang dekat selalu tidak diterima, sementara yang jauh selalu diterima. Itu yang akan kita coba cek di sistem, kita akan evaluasi untuk kebaikannya. Berarti ada dugaan tadi itu jual beli bangku atau seperti apa begitu Pak? Saya tidak bisa menjudge itu ya, karena kan kalau sampai menjudge begitu kan berarti kita juga nggak bagus lah ya, karena kami harus lihat dulu di lapangan seperti apa. Dindikbud Cilegon juga bakal menyelidiki adanya isu jual beli kursi pada penerimaan murid baru di seluruh sekolah yang berstatus negeri. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Kesulitan saat akan mendaftarkan anak mereka ke sekolah yang dituju. Puluhan orang tua siswa mendatangi langsung sekolah untuk proses pendaftaran. Petugas operator posko pengaduan di SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan tampak sibuk melayani beragam keluhan yang dialami oleh wali murid. Kesulitan yang dialami diantaranya terputusnya koneksi pada server aplikasi, mekanisme tahapan hingga pembuatan akun peserta didik.
Selain itu, terdapat pula keinginan wali murid yang datang ke posko pengaduan untuk mengubah jalur pendaftaran dari domisili ke jalur prestasi dengan alasan jarak rumah ke sekolah tujuan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Banyak orang tua calon siswa yang menganggap sistem yang digunakan sekarang justru mempersulit dan menyusahkan. Kemarin kan jadwalnya itu kan saya kan terverifikasi, tapi ternyata nggak masuk mental. Jadi zonasinya nggak bisa kebuka gitu loh. Jadi kan, tapi pas di sini bisa. Kalau bisa pakai sistem yang awal lagi ya, balik ke zaman saya gitu, pakai NEM aja biar nggak pusing. Orang tua datang ke sekolah, ya kan kasihan kalau kayak gini yang nggak ngerti aplikasi kan. Banyak kan juga servernya itu kan rusak ya, bukan rusak sih, down gitu kan, karena setangsel loh mas hari ini gitu, serentakan gitu kan, jadinya kita kalau bisa balikin zaman ke sistem kita aja gitu. Menurut Kepala Bidang Bina SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, posko pengaduan yang dibangun di SMP Negeri 11 didirikan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis selama proses pendaftaran. Untuk posko pengaduan memang kita sesuai dengan SOP kaitan dengan SPMB tahun 2025 kita adakan di SMP Negeri 11. Ini harapannya bisa memudahkan masyarakat ketika proses pendaftaran SPMB ini mengalami berbagai kendala teknis, dan kami pun di sini sudah membagi tugas kepada staf-staf yang menangani dan sudah dibuatkan jadwal sesuai dengan proses SPMB ini berjalan sampai dengan tanggal 9 Juli tahun 2025. Posko pengaduan ini didirikan untuk menyediakan layanan edukasi dan bantuan teknis terkait proses pendaftaran SPMB tahun ajaran 2025-2026. Posko pengaduan beroperasi selama jam kerja, terhitung sejak 24 Juni hingga 9 Juli 2025 mendatang. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Dua pabrik peleburan baja yang berlokasi di kawasan Cikande Modern, Kabupaten Serang, disegel Kementerian Lingkungan Hidup. Dua perusahaan tersebut yakni PT Citra Baru Steel dan PT Crown Steel terpaksa ditutup operasionalnya karena dianggap telah mencemari lingkungan. Penyegelan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan karena sebelumnya dua perusahaan tersebut telah diberi teguran pihak Kementerian Lingkungan Hidup namun tidak melakukan perbaikan. Bahkan salah satu perusahaan membandel tidak melakukan perbaikan padahal sudah dicerat pidana pada tahun 2023 silam. Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, perusahaan diharuskan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan tidak mengandalkan keuntungan semata. Pada saat ini kita tutup dulu sampai nanti kalau yang CBS sanksi administrasinya keluar. Kalau yang ini sampai menurutkan ya, nanti nunggu perbaikan dari mereka. Secepatnya kami minta ada perbaikan secepatnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup menegaskan akan menindak tegas perusahaan nakal yang mencemari lingkungan agar baku mutu udara tetap baik. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.